Corak kehidupan masyarakat masa praaksara. 1. Pola hunian manusia purba. Dua karakter khas hunian manusia purba yaitu 1. Kedekatan dengan sumber air. 2. Kehidupan di alam terbuka. Pola hunian itu dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. 1. Lingkungan sekitar sungai. Lingkungan sungai dipilih karena keberadaan air memberikan beragam manfaat. Adanya sebaran sisa-sisa peralatan yang digunakan pada saat itu yang umumnya berada di dasar atau di sekitar sungai, seperti situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo, Sangiran, Sambung Macan, Rinil, Ngawi, dan Ngandong. Lingkungan gua. Keberadaan gua-gua yang dekat dengan sumber air dan sumber bahan makanan dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan sementara, sehingga tidak meninggalkan jejak. Gua ini sering disebut abris host. Lingkungan pantai. Manusia purba juga ada yang tinggal di sekitar pantai. Mereka meninggalkan sisa-sisa kehidupan mereka berupa kejoken modinger atau sampah dapur yang berwujud bukit dengan tumpukan kulit siput dan kerang yang telah mengeras. Sistem mata pencaharian. Dari berburu meramu sampai bercocok tanam. Masa berburu dan meramu. Ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan meramu atau food gathering adalah 1. Pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tergantung dari bahan makanan yang tersedia. 2. Belum mengenal bercocok tanam. 3. Kebutuhan makan mereka tergantung pada alam, sehingga cara mereka mencari makan disebut dengan nama food gathering, mengumpulkan makanan dan berburu. 4. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sederhana dan masih kasar belum halus. Batu, tulang, dan kayu merupakan bahan-bahan yang digunakan oleh manusia purba untuk membuat alat-alat. Masa bercocok tanam. Ciri-ciri kehidupan manusia pada masa bercocok tanam atau food producing adalah 1. Peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. 2. Kehidupan mereka sudah mulai menetap, sehingga mereka tidak hanya mengumpulkan makanan tetapi memproduksi makanan dengan menanam. 3. Peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. 4. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. 5. Berkembang sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia. 6. Kegiatan beternak juga mengalami perkembangan seiring kedatangan orang-orang dari Yunan. 7. Kegiatan pelayaran dan perdagangan mulai dikenal. Kegiatan perdagangan dengan sistem barter. Sistem kepercayaan. Masyarakat praaksara, terutama zaman Neolitikum, sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada di kehidupan di alam lain, sehingga melahirkan ritual upacara penguburan orang meninggal. Jenazah orang yang telah meninggal dibekali benda-benda dan peralatan kebutuhan sehari-hari, misalnya barang-barang perhiasan, periuk, dan lain-lain yang dikubur bersama mayatnya. Tradisi penguburan ini melahirkan upacara-upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya bahwa manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar, misalnya pada peti batu atau sarkofagus. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara yang demikian itu telah melahirkan tradisi megalitikum, zaman megalitikum atau zaman batu besar. Bangunan-bangunan yang terkait dengan sistem kepercayaan pada masa megalitikum. Menhir. Menhir merupakan tugu batu yang tegak, tempat pemujaan terhadap arwah leluhur. Banyak ditemukan di Sumatera, Sulawesi Tengah, serta Kalimantan. Sarkofagus. Sarkofagus menyerupai peti mayat atau keranda dari batu yang bentuknya seperti palung atau lesung, tetapi mempunyai tutup, banyak ditemukan di daerah Bali. Dolmen.
Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang akan dipersembahkan kepada arwah nenek moyang. Di bawah dolmen ini biasanya ditemukan kuburan batu. Kuburan batu atau peti batu. Kubur batu yang fungsinya sebagai peti mayat. Bedanya ialah kubur batu ini dibuat dari lempengan batu, sedangkan dolmen dan sarkofagus dibuat dari batu utuh. Banyak ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara. Waruga. Waruga adalah kuburan batu yang berbentuk kubus atau bulat, terbuat dari batu yang utuh. Waruga ini banyak ditemukan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Punden berundak-undak. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan yang berupa batu tersusun secara bertingkat-tingkat. Banyak ditemukan di daerah Lebak, Sibedug, Banten Selatan. Arca atau patung. Arca pada masa megalitikum terbuat dari batu, biasanya berbentuk sosok hewan dan manusia. Jenis hewan yang sering dibentuk adalah gajah, kerbau, harimau, monyet. Arca-arca batu ini banyak terdapat di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar ini telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme merupakan sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Dinamisme meyakini ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Seiring dengan perkembangan pelayaran, masyarakat zaman praaksara juga akhirnya mulai mengenal sedekah laut. Kegiatan upacara ini lebih banyak dikembangkan di kalangan para nelayan ketika akan berlayar jauh atau memulai pembuatan perahu. Demikian saya Gun Gun Misbah Gunawan, mudah-mudahan ada manfaatnya.